Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zalika. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 11 di UPTD Puskesmas Jaboy tahun 2022 di pemerintahan Kota Sabang. Saya bertugas sebagai bidan di UPTD Puskesmas Jaboy, Kecamatan Sukajaya. Pada kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi dan habituasi dalam kedudukan nilai dasar ASN. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai petugas kesehatan dan bermanfaat bagi bangsa tercinta kita ini. Puskesmas Jaboy adalah salah satu unit pemerintah daerah pemerintahan Kota Sabang di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Bapak Rihadi SKM. Inilah kegiatan yang telah saya lakukan selama saya mengikuti kegiatan aktualisasi. Kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan bahan sosialisasi berupa video, leaflet, dan spanduk. Untuk tahapan kegiatannya, saya mencari referensi, kemudian menyusun bahan materi, melakukan konsultasi dengan dokter. Setelah itu, saya baru membuat media sosialisasi dan saya melakukan proses media sosialisasi saya, lalu saya melakukan pencetakan leaflet dan spanduk. Setelah itu, baru saya buat video dan audio visual implementasi. Ini merupakan proses pencetakan media sosialisasi berupa leaflet. Ini merupakan proses pemasangan spanduk Puskesmas kami yaitu Puskesmas Jaboy. Ini merupakan konsultasi untuk pembuatan media sosialisasi berupa video. Ini proses pengambilan video saya. Untuk pengambilan video, saya menggunakan Google Handphone. Ini merupakan kegiatan kedua, melakukan pendataan ibu hamil. Saya mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di kegiatan kedua ini, tahapan kegiatannya yaitu membuat SK tim kerja, membuat surat perintah tugas, dan melakukan pendataan ibu hamil, kemudian melakukan konsultasi dengan PJ Program KIA atau BIKOR, Bidan Koordinator. Ini merupakan bidan koordinator kami di Puskesmas Jaboy. Inilah kegiatan ketiga, yaitu melakukan sosialisasi audio visual antenatal care di wilayah kerja UPTD Puskesmas Jaboy. Nilai-nilai yang saya implementasikan yaitu
berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatannya, yang pertama saya membuat SPT dan undangan sosialisasi, membuat daftar hadir, membuat soal kuesioner untuk pretest, menyampaikan undangan ke pihak desa, melakukan pembagian dan pengisian kuesioner, melakukan pembagian leaflet kepada masyarakat. Setelah itu baru saya lakukan sosialisasi audio visual antenatal care. Kemudian saya mempublikasikan ke media sosial dan saya lakukan umpan balik. Pada kegiatan ini saya menyampaikan undangan sosialisasi kepada pihak-pihak desa yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Jaboy. Yang pertama Desa Paya, Desa Berawang, Desa Kenekai, dan Desa Jaboy. Di kegiatan ini, saya melakukan pembagian kuesioner secara manual kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, untuk melakukan pengisian kuesioner. Selanjutnya, saya melakukan pembagian leaflet sebelum saya melakukan sosialisasi audiovisual antenatal care kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa isi di dalam video yang akan saya sampaikan. Ini merupakan cuplikan kegiatan sosialisasi yang saya lakukan. Karena Allah masih memberi kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua dapat berhadir pada hari ini di posyandu kita yang di Desa Jaboy. Salam kepada baginda yang besar salam. Penghormatan saya yang tak terhingga kepada ibu-ibu yang sudah berhadir pada hari ini di kegiatan posyandu seperti biasa ya ibu-ibu. Pada hari ini kami merupakan CPNS baru di Puskesmas kami yang tak terhingga kepada ibu-ibu yang sudah berhadir pada hari ini. Biarpun hujan ya ibu-ibu ya. Ada yang udah kenal sama kami ibu-ibu? Belum. Kami ini semua petugas baru, CPNS baru di Puskesmas Jaboy. Kami baru petugas mulai bulan April. Ini udah jalan 4 bulan ya ibu-ibu cantik. Ya. Jadi hari ini selain kami memperkenalkan diri, ini kami minta waktunya sedikit ibu-ibu. Kami ingin menyampaikan sosialisasi. Kami karena baru, jadi kami ini dalam waktu masa pelaksanaan latsar. Kalau misalnya hamil itu, ibu-ibu hitungnya minggu apa bulan? Bulan. 1 bulan hitungnya berapa minggu? 4 minggu. 4 dikali 1 minggu berapa hari? 7 hari. Berarti 4 dikali 7 jumlahnya 28 hari. Itu hitungan kehamilan satu bulan. Ini kita berulang aja ya ibu-ibu ya. Ada yang nanya ibu-ibu? Kalau nggak ada jangan ditambah. Ini merupakan proses pempublikasian video sosialisasi. Kegiatan yang keempat, melakukan pembentukan grup bumil sehat. Saya mengimplementasikan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang saya lakukan, saya mengumpulkan biodata ibu hamil untuk pembentukan grup, kemudian mempublikasikan video sosialisasi audiovisual antenatal care, yang ketiga memberikan informasi terkait antenatal care, dan kemudian saya membuat post-test menggunakan Google Drive dalam bentuk Google Form. Kemudian saya melakukan post-test kepada ibu hamil dan saya memberikan umpan balik.
Ini merupakan proses pembuatan post-test menggunakan Google Drive dalam bentuk Google Form. Di sini saya pertama melakukan pembuatan soal atau membuat kuesioner, kemudian saya masukkan ke dalam Google Drive dan setelah itu baru saya publikasikan ke grup WA. Ini merupakan post-test evaluasi sosialisasi audiovisual antenatal care yang sudah siap untuk saya publikasikan. Di sini saya mengatur supaya ibu hamil dapat melihat skor atau poin yang mereka dapatkan setelah mereka melakukan post-test dan juga dapat mengetahui jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang masih salah. Sehingga ibu hamil juga dapat mengukur sejauh mana mereka sudah memahami informasi yang telah kami berikan dan sudah dapat menerapkan kepada kehidupannya sehari-hari. Dalam proses melakukan post-test kepada ibu hamil, saya terkendala dengan ibu hamil masih kurang memahami bagaimana caranya melakukan post-test melalui WA atau melalui handphone. Jadi saya melakukan pendampingan kepada setiap ibu hamil yang ada di wilayah kerja UPPD Puskesmas Caboy untuk melakukan pengisian post-test sehingga ibu hamil dapat mengetahui bagaimana caranya agar bisa melakukan post-test melalui handphone. Ini merupakan cara saya menyelesaikan hambatan atau masalah dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya pada kegiatan ini. Ini kegiatan saya yang kelima, yaitu melakukan pendataan calon pengantin atau catit ke kantor KUA Sukajaya Kota Sabang. Di sini saya mengimplementasikan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor, membuat surat perintah tugas, melakukan pendataan, membuat pretest, membentuk grup WA Catin, baru mempublikasikan pretest. Setelah itu memberikan KIE, komunikasi, edukasi, dan informasi tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan kepada Catin. Baru saya pembagian leaflet. Setelah itu baru saya publikasikan video AVA atau audio visual antenatal care. Di kegiatan ini saya meminta izin kepada Bapak Kepala KUA, yaitu Bapak Muhammad Yani. Di sini saya melakukan pendataan calon pengantin yang akan melakukan bimbingan di kantor KUA. Kemudian saya melakukan pembuatan soal kuesioner khusus untuk Catin agar dapat saya lakukan pretest pada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan untuk mengukur sejauh mana pemahaman calon pengantin atau ibu hamil tentang kesehatan dan kehamilan, khususnya tentang persiapan untuk menghadapi kehamilan. Setelah kuesionernya siap dibuat,
saya siap untuk melakukan publikasi kepada calon pengantin. Dilanjutkan dengan pemberian KIE kepada calon pengantin atau pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi tentang persiapan kehamilan kepada calon pengantin, sehingga calon pengantin dapat memahami dan juga dapat mempersiapkan diri dengan baik. Dilanjutkan dengan pembagian leaflet ke kantor KUA sehingga semua calon pengantin yang datang ke KUA dapat mendapatkan informasi melalui media leaflet yang telah saya berikan. Ini merupakan proses mempublikasi video audiovisual antenatal care ke grup Jatim, sehingga calon pengantin yang ada di dalam grup ini dapat mengetahui bagaimana atau apa saja informasi yang ada di dalam sosialisasi audiovisual antenatal care ini, dan dapat juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi calon pengantin. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian postes kepada calon pengantin. Nah, di sini calon pengantin dapat mengisi link yang telah saya bagikan sehingga saya dapat melakukan evaluasi dari hasil pretest dan juga postes. Dapat kita lihat hasilnya, pretesnya 41% dan postesnya 87%. Di sini dapat kita ketahui atau dapat kita lihat bersama bahwa ada peningkatan pengetahuan calon pengantin dari nilai rata-rata 41 menjadi 87, sehingga ada keberhasilan di dalam kegiatan yang sudah saya lakukan walaupun tidak banyak, tetapi dengan adanya hal ini diharapkan calon pengantin atau calon pasangan yang akan melakukan pernikahan dapat melahirkan bayi-bayi yang sehat dan juga dapat melahirkan generasi bangsa yang cerdas. Perkenalkan, saya Nazaria. Ini merupakan kehamilan yang ketiga. Saya merupakan ibu hamil yang berada di Desa Berawang. Saya sebagai seorang calon ibu merasa sangat senang dengan adanya kegiatan sosialisasi audiovisual antenatal care ini. Saya juga mendapatkan informasi tanda-tanda bahaya kehamilan sehingga saya dapat lebih waspada dalam proses kehamilan menjelang persalinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azalia. Saya merupakan bidan desa dari Gampung Berawang. Dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh saudari Siti Zalika sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya ibu hamil di desa ini, karena dapat meningkatkan minat serta motivasi ibu hamil untuk meningkatkan kunjungan di petugas kesehatan serta dapat menambah pengetahuan bagi ibu hamil. Harapan saya kegiatan ini dapat dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Melalui sosialisasi audiovisual antenatal care. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Anggi. Dari hasil penguatan saya tentang kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan oleh Siti, saya salut dengan saudari Siti yang telah melakukan sosialisasi di desa walaupun dengan jarak tempuh yang sangat jauh dari puskesmas, tetapi bisa melakukan sosialisasi dengan baik sehingga adanya peningkatan kunjungan K1 dan K6 di bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurana Hidayati di Puskesmas Jawa akan memberikan pendapat terhadap apa yang telah dilakukan oleh saudari Siti Zalika. Kegiatan yang telah dilakukan oleh saudari Zalika yaitu sosialisasi audio visual antenatal care yang sudah dilaksanakan di Desa Kaya, Kai, Jaboy, dan
dilaksanakan sosialisasi audio visual antenatal care ini, capaian kunjungan ibu hamil sudah meningkat dan diharapkan ibu hamil akan menjadi lebih sehat dan melahirkan bayi-bayi yang sehat kelak. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Siti Zalika yang telah melakukan kegiatan audiovisual ini. Semoga apa yang dilakukan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti sekalian selaku sekaligus mentor daripada saudari Siti Zalika, salah satu peserta lansar di Universitas Penjagoan. Pada prinsipnya saya sebagai mentor saya mendukung kegiatan saudari Siti sebagai suatu perubahan yang ingin kita lakukan. Kemudian adapun tahapan yang telah dilakukan adalah saudari Siti sudah membentuk tim kerja, sudah berkoordinasi dengan Dipor, koordinasi dengan mentor. Setelah terbentuk tim inilah yang kita buatkan dalam suatu keputusan. Artinya kita buatkan suatu SK sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas di lapangan. Kemudian tim tersebut yang dikomandoi oleh saudari Siti melakukan edukasi, melakukan penyuluhan ke 4 posyandu yang ada di dalam wilayah kerja Puskesmas Panjaboy. Kemudian beliau juga telah membuat suatu grup WA, satu video yang hari ini siap untuk kita edarkan di media sosial. Dan yang terpenting pada hari inilah saudari Siti sudah melakukan koordinasi dengan KUA sebagai suatu tahapan, suatu inovasi dalam hal edukasi, bimbingan terhadap calon pengantin yang ada di KUA. Inilah merupakan suatu inovasi yang terbaru mungkin hari ini. Dan pengharapan saya sebagai mentor adalah program ini berlanjut ke depannya dan terus dipertahankan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.